Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, marilah kita terus bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga terus Allah limpahkan kepada kita. Cara bersyukur yang benar diantaranya adalah meyakini di dalam hati semata-mata datangnya nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yakni banyak menyebut nikmat-nikmat Allah, banyak memuji Allah, dan bersyukur dengan anggota badan, yakni menggunakan semua nikmat untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, meraih ridhonya. Jemaah rahimakumullah, kita memasuki surah yang baru setelah surah Al-Fil, adalah surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Artinya apa Al-Humazah? Yang bawa terjemahan Al-Humazah artinya belum ketemu. Al-Humazah. Siapa yang sudah ketemu? Arti Al-Humazah? Loh, subhanallah. Artinya? Arti Al-Humazah itu loh. Hah? Azab. Masya Allah. Al-Humazah
Apa artinya? Pengumpat. Ya, kalau diterjemahkan diartikan apa? Pengumpat. Tapi kita baca nanti tafsirnya. Apa makna pengumpat itu? Begitu ya. Al-humazah itu siapa? Seperti biasa kita baca surah yang agung ini terlebih dahulu dengan berusaha untuk membacanya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Lan ketemu wa, namanya apa? Tanwin ketemu wawu namanya idgham bi gunnah, harus dengung, jangan cepat-cepat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Ada dua yang dengung. Pertama iklab, yang kedua apa? Nun yang bertasydid, nun gunnah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Layunbadhanna. Kemarin yang halaqah 2 ada tugas mencari iklab. Ya, ini diantara contohnya. Kalau belum ditulis jangan ditulis. Tak kasih tahu ini ya. Contohnya jangan ini ya, kalau belum nulis ini jangan ini contohnya ya. Wah, dapat contekan satu, nggak boleh ya. Cari yang lain banyak ya. Terus jangan berubah baknya ya, layumba bukan layumba. Kalla layumbadhanna, mba jadi mba. Ya, salah. Mim ba'di bukan mim ba'di. Amba'aka bukan amba'aka, mba. Salah. Seperti ini juga jangan jadi mba. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah.
allati tattali'u 'alal afidah. Di sini ada dua ta, harus nampak tita. Allati ta harus nampak apanya? Sifat hamesnya. Ti ta, habis itu to enggak mengalir nafasnya. To. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Mumaddadah. Yang masih mumaddadah, dadah harus belajar. Jangan didu, bukan, tapi di du, bukan di du kayak di Indonesia itu. Bukan Indonesia, bukan, tapi du. Ya, seperti sering dicontohkan, ngalor ngidul, bukan ngalor ngidul. Ngalor ngidul, dul, bukan, tapi ngalor ngidul. Dul, da, mumaddadah, bukan mumaddadah, ini da, bukan dada. Kalau bahasa Indonesia ya dada ini ya. Tapi kalau pakai dal yang dada. Bukan dada, tapi apa? Dada. Gitu. Fi 'amadim mumaddadah. Barakallahu fikum. Ayat pertama kalau disambung kedua ada apanya itu? Ayat pertama kalau disambung ke ayat yang kedua ada nun apa namanya? Nun kecil. Nun iwad. Nun pengganti tanwin atau nun wasal. Nun penyambung ya, sehingga kalau terus dibaca apa? Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi Adapun kalau berhenti ya seperti tadi, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Karena di sebagian mushaf ditulis nampak. Kalau seperti mushaf kita ini kan enggak nampak. Enggak ditulis toh nunnya kecil, di ayat kedua enggak ada kan nun kecilnya. Di sebagian mushaf ada ni kecil. Ya, sebagian orang membaca salah. Salahnya gimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Berhenti. Nilladzi jama'a malan wa 'addadah. Salah. Ni itu dipakai kalau apa? Wasal. Kalau terus. Juga seperti surah Al-Ikhlas. Boleh kalian teruskan. Ayat 1 dan kedua. Dulu sudah dibahas belum ini? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau terus, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dikasih ini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Boleh. Bukan qul huwallahu ahadun
Allahu somad. Karena tanwin, dun tanwin masuk ke lam, bukan ya. Baik. Kemudian surah yang agung ini semuanya diakhiri dengan apa? Dengan tak marbutah atau hak. Hak kalau berhenti semuanya seperti hak mati. Tak marbutah kalau berhenti jadi hak mati. Ya, ini diantara keindahan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Seperti kemarin surah Al-Fil, semua akhirannya huruf apa? Lam, ya. Surah Quraisy diakhiri dengan mat apa itu? Mat lin, ya, mat arid lisukun, mat lin, ya, dan seterusnya. Kalau mematikan ta marbutah di akhir ayat seperti ini, atau hak langsung, ya, seperti ayat kedua, ayat ketiga itu bukan tak marbutah, ya. Tak marbutah berubah jadi hak mati kalau di akhir dan dimatikan, maka harus sempurna, ya, seperti tadi wailul likulli humazatil lumazah, zah harus ada apanya? Ya, seperti orang azan misalkan hayya 'alas shalah, harus ada harus ada jelas. Hayya 'alas shalah, ya. Kalau ha harus beda. Hayya 'alal falah, lah, hayya 'alal falah. Jangan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sama. Kok akhirannya bisa sama? Salah ini berarti, ya. Harusnya gimana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Harus beda antara apa itu? Ha mati yang asalnya sholati tak marbutah dengan ha harus beda. Ya, kadang kita dengar sama, ya, nggak boleh. Harus dibetulkan kalau ada yang seperti itu. Baik. Coba dibaca artinya. Kelas 7 ada yang namanya A. A dengan A siapa? Aan. Ada namanya Aan. Kelas 7. Saya urutkan ini absen. Aan. AA berarti Aan. Enggak ada. Ada enggak kelas 7? Hah? Enggak ada. AB berarti apa? AB. ABA, ya. Abbas. Ada Abbas? Aina huwa? Mana Abbas? Abbas, Iqra. Terjemahnya dibaca le. Kasih Mas. Dengan nama Allah. Nah, lagi keras lagi. Ya, celaka bagi setiap pengumpat dan humazah pengumpat, lumazah pencela, diartikan begitu diterjemah. Terus
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Terus yang keras, mengekalkannya. Dia menyangka hartanya akan mengekalkannya. Terus hutamah. Terus na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Orang yang suka mencela, mengumpat, mengumpulkan harta, dia sangka hartanya akan mengekalkannya. Maka apa? Orang yang semacam ini akan dilemparkan ke dalam hutamah. Apa itu hutamah? Narullahil muqadah, neraka Allah yang muqadah, yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang panasnya naik, membakar, naik sampai ke hati. Dan mereka ditutup rapat di atas keadaan seperti itu dan terikat, ditutup rapat, terikat, nggak bisa kemana-mana. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah menyelamatkan kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita dari api neraka. Baik, jamaah rahimakumullah, kita baca tafsirnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Dalam At-Tafsirul Muyassar dikatakan syarrun wa halakun likulli muhtabin linnasi ta'anin fihim. Syarrun wa halak, keburukan dan kehancuran. Keburukan dan kehancuran bagi setiap orang atau bagi setiap orang yang menghibah manusia. Bagi setiap orang yang menghibah manusia. Ta'anin fihim, lagi suka mencela, mencela manusia. Ini diancam dengan wail. Kemarin sudah berlalu pula wail di mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Nah, di sini Allah mengancam wail, yaitu keburukan, kehancuran, kecelakaan bagi orang yang atau setiap orang yang menghibah manusia. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka fima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu, engkau menyebutkan tentang saudaramu dalam hal yang tidak dia sukai. Berarti dalam apa ini? Menyebutkan temannya tentang hal yang tidak disukai. Berarti tentang apa? Aib, tentang cacat, tentang aib, harusnya ditutupi. Tentang aurat harusnya ditutupi, malah dibongkar. Yang diantara alasan yang banyak dijadikan alasan oleh manusia, padahal itu tipu daya iblis. Kata dia apa? Ketika si anu itu ternyata gini, terus diingatkan, jangan ngomong gitu, nggak boleh ghibah kamu itu. Saya ini nggak ghibah, saya ini ngomong apa adanya.
Saya ngelihat sendiri. Dia itu gini. Kata dia apa? Saya ngelihat sendiri. Kenyataan ini, saya ngomong kenyataan. Iya, tapi itu ghibah. Ya enggak lah, orang ini kenyataan. Maka apa ini? Yang benar yang mengingatkan apa yang diingatkan? Yang mengingatkan, ya, menyebutkan kejelekan tentang kejelekan saudaranya, walaupun alasannya apa tadi? Kenyataan. Saya dengar sendiri dia ngomong gini. Omongannya saru, omongannya jorok-jorok dia itu. Kamu jangan ngomong gitu, itu ghibah namanya. Enggak lah, orang saya kenyataan yang saya sampaikan ini. Inilah hakikat ghibah. Jadi jangan tertipu dengan apa? Tipu daya iblis. Karena kalau kita menyebutkan kejelekan orang lain padahal enggak, apa namanya? Dusta. Dia gini padahal enggak. Maka ini namanya apa? Dusta, memfitnahnya. Kalau kita katakan dia gini dari kejelekan dan memang seperti itu, ini namanya ghibah. Ya, yang ghibah diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Memakan bangkai saudaranya, ya, yang sudah mati. Ya, namanya bangkai berarti orangnya sudah mati. Apa ada yang senang makan bangkai saudaranya? Tidak ada yang senang kecuali siapa? Orang yang enggak sehat. Orang yang enggak sehat. Kalau orang enggak sehat senang makan bangkai. Baik. Adapun orang-orang yang sehat jijik. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumuh. Apa suka di antara kalian makan bangkai saudaranya yang sudah mati itu, daging saudaranya yang sudah mati, berarti bangkai. Fakarih tumuh, langsung Allah katakan mesti kalian jijik kepadanya. Ketika Allah bertanya langsung dijawab, langsung diterangkan. Fakarih tumuh, sukakah salah seorang kalian makan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarih tumuh, pasti kamu atau kalian merasa jijik. Ya, maka jangan menghibah temannya. Yang ghibah orang lain itu bisa dengan berbagai macam hal. Ya, diantara dengan kemalasannya misalkan. Karena dia malas, dijadikan bahan obrolan terus. Gak boleh. Yang benar gimana? Dinasehati, didoakan, dirayu, dimotivasi biar semangat. Atau mungkin karena badannya, dia itu ya gendutnya kayak drum, misalkan, boleh nggak? Nggak boleh. Atau dia itu orang kok kurusnya kayak gitu ya, saya nggak seneng berteman sama dia, kurus banget, boleh nggak? Nggak boleh. Membicarakan orang karena badannya, atau dia itu orang kok hitam kayak gitu ya. Dulu pernah ada seorang menyebutkan atau memanggil temannya dengan panggilan apa? Di sisi Nabi itu orang ini manggil ya benas sauda. Apa artinya? Ya benas sauda. Hei, anak wong ireng. Subhanallah. Sauda muannas dari apa? Aswan. Sauda itu wanita hitam. Ya benar sauda. Anak wong ireng. Subhanallah. Maka Nabi langsung mengingatkan orang ini. A'ayyartahu bi ummihi? Apa kamu mencela temanmu itu karena ibunya? Yakni karena ibunya hitam. Innakam ru'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang pada dirimu ada jahiliyah, ada kejahiliyahan. Zaman jahiliyah dulu itu apa? Berbangga dengan harta, berbangga dengan
badannya, berbangga dengan keturunannya, berbangga dengan ini dan itu. Maka nggak boleh itu. Atau mungkin kalian ngelihat teman kalian hidungnya apa, kalau hidung biasanya pesek. Semua orang Indonesia pesek. Misalkan hidung si pesek itu loh, tahu nggak kamu? Itu si pesek. Misalkan ya, boleh nggak? Nggak boleh. Atau mungkin telinganya ada cacat apa atau apalah ya, cacat-cacat dari badannya, tidak boleh dijadikan bahan apa? Ghibah. Ya, kecuali misalkan apa? Disebutkan oleh ulama misalkan li ta'rif. Misalkan di sekitar kita ini ada namanya Pak Abdul Qahar 5. Ustadz semua. Ustadz 5 namanya Abdul Qahar. Terus ada orang datang, kamu tahu enggak rumahnya Ustadz Abdul Qahar? Waduh, di sini ada 5 Ustadz Abdul Qahar, Pak. Misalkan begitu ya. Terus orangnya menyebutkan, orang ustadznya sudah nikah. Udah 5-5-nya sudah nikah. Udah nikah semua loh, Pak. Udah punya anak. Semuanya juga sudah punya anak. Ya. Kalau rumahnya dari dulu katanya dari Kota Bumi misalkan. Waduh, saya nggak tahu, Pak, kalau rumahnya Kota Bumi apa mana ya, siapa ini ya? Enggak tahu lah saya, Pak. Wah, lah gimana ini ya? Pak, mohon maaf ini, Pak ya. Apa yang orangnya pendek? Mohon maaf loh, Pak ya. Apa orang ustadznya yang pendek ya? Oh iya, betul. Nah itu. Boleh enggak? Baru boleh. Ini namanya ta'rif, untuk pengenalan. Karena disebutkan semuanya sama. Asal pondoknya kalian nggak tahu misalkan ya. Atau misalkan apa? Mohon maaf ini, Pak. Apa rambutnya yang keriting itu toh? Oh iya, betul. Keriting banget deh. Oh ya, syukron. Nah, misalkan. Maka apa ini? Baru boleh. Adapun setiap hari ya nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan apa, kita sebut. Nanti pelajarannya Ustadz Abdul Qahar keriting toh? Boleh nggak? Nggak boleh. Nanti pelajarannya Ustadz Abdul Qahar yang apa tadi? Nggak boleh ya. Itu hanya untuk tadi misalkan li ta'rif. Hati-hati anak-anak ya. Kalian ngeliat temanmu, macam-macam temanmu ini, ya kan? Ada yang tinggi, kurus, ada yang tinggi, gede, ya, ada yang pendek, bunder, ada yang apalagi kan macam-macam. Itu nggak boleh dijadikan bahan ejekan, celaan, ta'anan fihim, ya. Bahan untuk mencela, bahan untuk menghibah, nggak boleh. Diancam dengan apa? Wail, ya, dengan neraka wail, dengan kehancuran, dengan kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Ya, adapun dalam keadaan tertentu tadi ya, itu baru dibolehkan. Nah, maka nggak boleh ngajak temannya apa namanya, bully, ya. Bully temennya gara-gara dia kurus, gara-gara dia gendut, gara-gara dia apalagi nggak boleh. Mau mancung, mau pesek, mau apalah, rambutnya jegrak, rambutnya keriting, rambut enggak masalah, itu semua ya. Allah enggak ngelihat itu ya. Yang Allah lihat apanya? Hati dan amalnya. Maka berlomba-lomba beramal yang saleh. Baik. Nah, siapa mereka itu yang Allah ancam itu? Kalau dalam terjemahan tadi apa? Humazah dan lumazah, pengumpat lagi pencela. Dalam salah satu tafsir disebutkan humazah itu mencela dengan tangan, lumazah mencela dengan lisan.
Penafsiran yang lain kebalikannya. Humazah mencela dengan lisan, lumazah dengan tangan. Dengan lisan seperti tadi misalkan, teng kriteng, misalkan gitu ya, nggak boleh. Atau ndut gendut, misalkan ya, nggak boleh. Kalau kemarin saya dengar ndut, saya kira ndut, ternyata duta ya. Duta, sepikir saya ini mau dijadikan ejekan apa-apa, ternyata duta. Manggilnya dut ya. Bukan gendut. Jangan, nggak boleh dijadikan bahan ejekan. Itu dengan lisan. Dengan tangan, misalnya apa? Orang lewat. Lihat tuh. Ada orang lewat. Misalkan ya. Itu namanya apa? Mengejek dengan selain lisan. Yang Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita dan ibundanya seluruh kaum muslimin, kaum mukminin. Beliau pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha apa? Ya Rasulullah, cukup bagimu Hafsah itu begini. Beliau enggak ngomong pendek, enggak. Tapi Aisyah ngomong dengan tangannya yang maknanya Hafsah itu pendek. Hafsah itu istri Nabi juga ya. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhun. Ya, jadi Aisyah pernah ngomong tentang Hafsah itu gini. Pakai isyarat tangan, maknanya pendek. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, yang maknanya kamu telah mengatakan suatu ucapan yang kalau ucapan itu dimasukkan ke laut, air laut akan berubah. Cuman gini. Gimana dengan si A itu gini. Jadi apa air lautnya? Aisyah cuman ngomong, ya Rasulullah, cukup bagimu Hafsah itu gini, hakadha, begini, yakni pendek, cuman pakai isyarat tangan bisa merubah air laut. Lah gimana? Si A itu gini, B gini. Subhanallah ya, maka enggak boleh. Hati-hati ya. Enggak boleh mencela dengan lisan, tidak pula dengan anggota badan yang lain. Atau misalkan bukan dengan omongan, tapi apa? Dengan lidah, menjulurkan lidahnya atau mengedipkan matanya lewat seseorang. Misalkan ya. Maksudnya apa ini? Merendahkan, menghinakan orang itu. Enggak boleh. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat yang tercela ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.